Kali ini saya akan mencoba lanjutkan lagi tutorialnya ya. Ini kita akan mencoba belajar tentang pin tool ya teman-teman ya. Pin tool ini sebenarnya di Adobe Photoshop juga ada ya, tapi di After Effects tentunya akan lebih gampang kalau kalian ingin menggunakan ini sebagai teknik dalam melakukan motion graphic, terutama untuk pembuatan karakter yang bergerak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini sih sudah siapkan file Photoshop yang transparan, ya, jadi layernya tidak ada backgroundnya, sehingga dia kalau di drag dia akan jadi seperti ini, ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk resize dulu, ya seperti ini aja deh, supaya kalian bisa kebayang ya bentukannya ya. Nah, pintu kita akan coba satu persatu ya. Kalau yang ini sederhana ya, puppet position pintu. Jadi dia hanya bergerak secara posisi. Jadi kalau kita klik di sini dan di sini dan di sini, seharusnya di sini dia akan menambah atribut baru. Ya, di sini kalau kalian lihat dia ada di deform, ya dia akan muncul ada 3 titik ya sesuai dengan yang kita buat tadi, ada 1, 2, 3. Yang satu dia akan isi, ini artinya yang pertama. Kalau kita lihat lagi, nah di sini dia sudah ada sebuah keyframe ya teman-teman ya, sehingga kalau kalian gerakin di sini, gerakin, maka dia akan muncul sebuah keyframe baru. Sama semuanya kalau kalian gerakin di sini, maka dia akan muncul sebuah keyframe baru lah, intinya gitu. Jadi dia bisa kalian gerakin gitu. Oke, seperti itu ya. Tinggal dibuka aja di bagian efek. Lalu berikutnya ada Puppet Start Spin Tool. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya ini adalah untuk mempertahankan posisi. Jadi supaya dia nggak di stop gitu. Jadi kalau kita klik di sini, kita klik di sini ya, walaupun kita gerak-gerakin, dia akan berupaya untuk menahan pixel itu tidak rusak lah, kira-kira gitu ya. Dia masih akan berupaya untuk menyamakan bentuk ininya, gitu ya. Lalu Puppet Bend Pin Tool, kita coba aja ya. Ini efeknya apa? Kalau kalian bingung efeknya seperti apa, itu tinggal diklik aja di sini. Ya. Kalau pengen tahu apa yang bisa dilakukan sama jenis ini, dia akan muncul di sini. Tipenya bend, ya udah kita tinggal coba geser aja di sini. Ini 100%, misalkan kita geser, apa yang terjadi? Oh, dia akan mengecil. Ya, objeknya dia akan mengecil seperti itu. Dan juga kalau ini kita rotasi, dia akan bisa juga bergerak seperti itu ya. Itu ya. Lalu kalau kita pindahkan lagi, ada pipet advance, bedanya apa lagi? Kita coba tes di sini. Kita klik di sini di kepalanya ya. Yang advance muncul 3 ya. Jadi dia ada terkait dengan position. Ya, jadi positionnya berubah, dia juga bisa diatur seperti itu. Selanjutnya sih seharusnya sama seperti band sih. Ya, begitu ya. Bisa juga diputar. Itu. Lalu yang terakhir ini ada Puppet Overlap Pin Tool. Ini untuk apa? Ini tuh untuk mengatur kalau ada pixel yang bertumpuk gitu. Nah, urutannya itu mau seperti apa gitu ya. Mau urutannya di atas atau di bawah. Sesederhana itu aja sih sebenarnya. Sambil contoh ya, misalkan yang di sini saya klik ya. Di sini in front-nya kita isi angkanya misalkan 50. Oke. Lalu di sini kita isi angkanya misalkan 30. Enter. Sehingga kalau kita gerakin yang ini, kita gerakin ya. Seharusnya si basket ada di atas karena tadi basketnya 50. Si lengannya tadi 30. Oke. Nah, kalau kita mau tukar bisa juga. Jadi yang ini tadi 50 kan karena dia di atas, kita tukar aja. Karena ini dia 30 berarti dia harus di bawah 30. Maka dia akan di bawah si basketnya. Coba misalkan 10. Enter. Maka seharusnya dia akan di bawah. Gitu.
Pintul ini akan terpakai sekali kalau kalian ingin membuat sebuah motion graphic yang sederhana ya, yang dari kalian mengandalkan dari satu gambar, dua gambar gitu ya, lalu kalian ingin dia bergerak ya, secara komprehensif lah, kira-kira gitu. Itu Pintul bermanfaat sekali untuk project kali ini. Oke, itu aja terkait dengan Pintul. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.